Hai anak-anak, kita sudah sampai di bagian ketiga. Aku sayang orang tuaku. Dapatkah yang mengangkat tangan yang menyayangi orang tua? Nah, pada pelajaran 3.1 kita mau mendengarkan cerita tentang perlombaan bebek. Siapa yang mau mendengarkan? Sebelum mendengarkan cerita, mari kita mengingat kembali firman Tuhan pada Efesus 6 ayat 1 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Apa kata Tuhan? Taatilah orang tuamu. Nah, ada beberapa kosakata yang baru pada pelajaran ini. Pertama, arus. Arus berarti aliran air. Kemudian merumput. Merumput itu berarti makan rumput. Mengayuh. Mengayuh berarti berenang dengan menggerakkan tangan atau kaki dengan cepat dan gerakan pendek. Coba anak-anak bayangkan bagaimana bebek berenang di danau. Nah, ketika bebek berenang di danau seperti itulah mengayuh. Nah, kemudian ada kata tepi laut. Daratan sepanjang sisi badan air seperti laut. Nah, sporty berarti bermain dengan baik di perlombaan dan memperoleh kemenangan. Pusaran air seperti namanya, pusaran ya, berarti berputar. Air yang bergerak dengan sangat cepat dan melingkar. Bergerak dengan sangat cepat dan melingkar. Nah, kita mau mendengarkan cerita nih tentang perlombaan bebek. Nah, di sini ada 3 bebek. 2 bebek yang pertama namanya Quick dan Quack. Nah, sangat gampang, siapa namanya? Quick dan Quack. 2 bebek kecil aktif tinggal bersama ibu mereka, tinggal bersama mama mereka. Keduanya adalah bebek yang gesit. Gesit itu berarti cepat melakukan sesuatu. Cepat dalam melakukan sesuatu. Mereka suka berlomba di pantai, di kolam, berlari, terbang, ataupun berenang. Nah, satu hari sepulang dari sekolah, Quick berteriak, "Satu rumah lagi, rumah si angsa." Nah, mereka mau cepat-cepatan ini, mau cepat-cepatan berenang. Nah, dengan segera Quick dan Quack melaju sekencang dan secepat mungkin. Nah, cepat-cepatan nih. Tetapi Quack memiliki akal untuk memenangkan lomba. Nah, Quack itu memiliki akal untuk memenangkan lomba. Jadi dia punya ide untuk memenangkan lomba. Tapi Quick tidak mengetahuinya. Nah, arus yang ada di tengah sungai. Di tengah sungai ini ada arus ya, jadi ada gerakan air. Di tengah sungai mulai kencang. Jadi menurut Quack, dengan menggunakan arus ini membantunya berenang lebih cepat. Membantunya berenang lebih cepat. Mama telah memperingatkan Quick dan Quack untuk tidak pernah berenang di tengah sungai. Nah, di sungai itu ada arus. Arus berarti aliran air. Nah, jadi Mama Quick dan Quack udah memberitahu Quick dan Quack, jangan pernah berenang di tengah sungai. Tetapi Quack dia ingin memenangkan perlombaan. Nah, jadi dia mau berenang di sungai karena menurut dia kalau di sungai ada aliran air bisa membantu dia untuk berenang lebih cepat. Jadi di sini kita tahu kalau Quack itu tidak taat kepada mama. Nah, lebih kuat lagi ia berenang, cepat dan semakin cepat ia mengayuh. Bersorak gembira bahwa dia ngerasa Quack ini merasa dia akan memenangkan perlombaan. Tapi ternyata Quack itu tidak memerhatikan kalau di dekat sungai sudah ada pusaran air.
Nah, Mama Kwek kan sudah bilang, jangan berenang di sungai karena berbahaya. Tapi Kwek nggak mau dengerin. Kwek tetap berenang di sungai. Kemudian ada pusaran air. Memang pusaran air ini berbahaya. Nah, karena bisa menghanyutkan, menenggelamkan Kwek ke dalam air. Dan Kwek tidak memerhatikan kalau terdapat pusaran air di hadapannya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelum Kwek menyadari ada pusaran air itu telah memutari dan menghisapnya ke dalam. Wah, bahaya kan anak-anak? Nah, untung saja ada seekor kerbau yang sedang merumput. Mendengar teriakan minta tolong Kwek, sang kerbau mendatangi air yang berputar tersebut dan menarik Kwek keluar dari pusaran air. Coba anak-anak bayangkan, jika tidak ada kerbau, berarti Kwek sudah tenggelam dan mati. Nah, oleh karena itu anak-anak, yang harus dipelajari, kita harus dengarkan kata Mama. Nih, jadi untung ada kerbau yang menolong Kwek, sehingga kerbau ini merupakan pahlawan, hero bagi Kwek. Nah, hari itu Kwek, bukan Kwek ya, Kwek, saudara Kwek, dia belajar bahwa dia telah berlaku baik dengan menaati mamanya. Nah, jadi Kwek sadar, untung saya menaati mama, tidak berenang di sungai, meskipun awalnya saya tidak memenangkan pertandingan. Nah, walaupun akhirnya ternyata si Kwek ini sudah menang mengalahkan Kwek yang tenggelam atau masuk ke dalam pusaran air, ia terlebih senang dan bersyukur karena Kwek selamat. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan. Ada dua orang anak, yang satu taat sama mamanya, yang satu tidak taat. Kemudian yang tidak taat ini menjadi celaka, menemukan atau mengalami celaka. Kemudian sementara yang taat ini, ia memenangkan pertandingan itu dan ia tetap mensyukuri. Ia lebih teramat sangat senang bahwa saudaranya Kwek dapat selamat. Nah, apakah anak-anak mau jadi Kwek atau Kwek? Nah, mengenai Kwek, dia sendiri tidak pernah lupa. Dari saat itu ketika ada seseorang yang berkata pusaran air, nah, Kwek yang malang akan jatuh ke lantai dan berputar-putar 3 kali sebelum bangun kembali. Karena dia senantiasa memikirkan ya pengalaman buruknya tenggelam di pusaran air. Jadi kalau ada yang bilang pusaran air, yang mengerjain dia, yang menjahili dia bilang pusaran air, belum apa-apa, dia udah jatuh ke lantai berputar-putar 3 kali. Nah, kasihan ya si Kwek ya. Nah, anak-anak, kita di sini harus belajar. Kita harus menaati orang tua seperti si Kwek karena akan menjauhkan kita dari celaka, membuat kita menjadi seorang pemenang. Sekarang anak-anak, keluarkan buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.